Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najzami an naltaqi aydan fi hadhihi an-nadwah al-mubarakah insyaallah. Huna ra'isatul jalsah fil liqa'i tsamin bil mawdu' target pencapaian kompetensi PBA di dunia kerja alladzi sayulqihi al-ustadzah Masriah al-Majid. Qabla kulli syai' hayya nabda ladwatuna al-fadilah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadali sa'aqra ilaikum sirah al-dzatiyah al-bahithah. Wasmahu li an atakallam bil-lughah al-indonesiyah tasjilan li wa tasliman lakum. Sirah al-dzatiyah lil-bahithah. Beliau bernama Ibu Masriah. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 22 April 1972. Beliau menikah dengan Bapak Agus Soeharto pada tahun 1999 dan alhamdulillah telah dikaruniai dua anak yang bernama Sherly dan Dia. Beliau sebagai seorang dosen di Jamiah Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 1998 sampai hari ini. Beliau juga menjabat sebagai Kaprodi PBA sudah 2 periode dari tahun 2015 sampai 2019, lalu dilanjut periode kedua dari tahun 2019 sampai hari ini. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S2-nya pada Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, selesai pada tahun 2003. Dan beliau menyelesaikan sarjananya di Prodi Sastra Bahasa Arab pada Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta di tahun 1997. Wal'an nahtu ila barnamij lil istima' ila ma yuqaddimuha al-bahithah kepada Ustadzah Masriah al-waqtu wal fursah iyaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du.
Siyadatul Kiram, Ustadz Dr. Asif Maulana, Karoisi Markaz Lughah Arabiyah, Mu'aqqal Mudir Markaz Lughah Arabiyah, Siyadatul Kiram, Rais Lajnah, Akhin Ukhtina Mutia Fidin, wa al-musyarikun wal musyarikat fi hadal barnamij insyaallah al-majmu' asyaratu asfas. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan ni'matan sihatan wa ni'matan fursatan wa biha nastati'u an nastami'a fi hadal barnamij, yakni barnamij kajian online di sesi curhat. Di sini saya tidak akan memberikan materi Pak Asep, cuman kita sama-sama sharing saja ya tentang mahasiswa PBA di Cirebon dan mungkin sama dengan yang lainnya. Jadi untuk materi kali ini saya diamanati sama Pak Dr. Asep tentang target pencapaian kompetensi mahasiswa PBA di dunia kerja. Nih, sebenarnya ada satu persoalan yang bisa dianggap masalah sih oleh beberapa mahasiswa tentang apa sih jaminan saya kuliah di PBA itu. Nah, kemudian kalau kita di jurusan tidak bisa memecahkan hal ini, maka akan berdampak buruk juga bagi jurusan. Karena kita kan dinilai oleh masyarakat, oleh stakeholder. Nah, kemudian lambat laun akan gulung tikar juga kalau kita tidak mendapat respon dari masyarakat gitu Pak Asep. Oleh karena itu kita harus bahu-membahu memperbaiki bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak kita supaya nanti bisa masuk ke pangsa pasar di dunia maupun di luar negeri atau di dalam negeri. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak sekali jurusan-jurusan lain misalkan yang sangat mahal sampai bayar 200 juta, tapi mereka tetap animo tinggi seperti kedokteran karena jelas nanti hasilnya kan jelas. Kita lihat kalau dokter, kita berobat ke dokter berapa sekali berobat. Ada yang 100.000 ke atas lah, itu kan jelas. Mereka jadi dengan tanpa pikir panjang walaupun biaya mahal mereka masuk ke dokter dan itu bisa menjamin masa depan mahasiswanya. Nah, sekarang kita lihat di bagaimana animo mahasiswa kita yang masuk ke Usuluddin, misalkan jurusan filsafat lah, oke lah, atau jurusan tafsir hadis, jurusan syariah yang notabene bukan ekonomi nih Pak. Kita serapan kan sangat jarang dan animonya pun juga jarang. Jadi kita sekarang membicarakan bagaimana sih untuk meningkatkan kualifikasi diri seorang mahasiswa lulusan PBA kita. Nah, padahal kalau kita lihat ya banyak sekali pangsa pasar kita di dunia bahasa Arab tuh banyak sekali, diantaranya bisa menjadi guru pendidikan bahasa Arab. Guru di kita bisa ngajar di MI atau SD, bisa ngajar di SMP atau MTS, bisa ngajar di SMA, di MA atau di MAK. Banyak sekali sekolah Pak Asep yang membutuhkan guru bahasa. Berarti itu animo untuk jadi guru itu harus sudah banyak kita dapatkan. Karena kita juga butuh guru-guru di Indonesia banyak sekali nih. Dan alhamdulillah pengalaman pengalaman di Cirebon ini alhamdulillah Pak Asep ya. Anak-anak kami ketika kami tracer kemarin kan kami lakukan tracer setiap tahun nih, tracer studi untuk menelusuri rekam jejak jurusan PBA alumni kemana saja. Dan alhamdulillah kita udah melakukan tracer setiap 2 tahun sekali sejak tahun 2014, 2016, 2018 dan insya Allah mau 2020 nih Pak Ji sudah 4 kali kita tracer dan alhamdulillah alumni PBA Cirebon itu
kita tanya, mereka bekerja malah sebelum lulus, Pak Asep. Banyak yang mereka sudah semester 7, semester 5, 3 sudah pada ngajar. Saya juga nggak paham kenapa kok bisa gitu ya. Sudah pada ngajar, ada yang di TK, ada yang di MTS. Itu artinya berarti PBA itu sudah sangat bagus sekali. Jadi banyak sekali pangsa pasarnya. Jadi kalian yang masih duduk di bangku kuliah jangan merasa kecewa, jangan merasa kecil hati, tetap bersemangat. Lapangan kerja kita banyak sekali. Itu guru baru guru aja, belum guru di pesantren, belum guru di lembaga-lembaga kursus banyak sekali. Nah itu kemudian kita lihat juga ada peluang sebagai penerjemah. Alangkah bagusnya ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, terus laku di Arab, di negara pun bagus sekali itu. Kan kita juga sering dapat informasi-informasi tentang banyak buku-buku yang belum tergali, yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa kita. Dan dari bahasa Arab ke bahasa kita. Kita contoh ada buku misalnya Latahzan, itu kan di sini juga bestseller, Pak. Itu kan dari Arab ke Indonesia. Kita harus dari mulai penerjemahan dari Indonesia ke Arab, itu insya Allah laku di sana, Pak. Nah kemudian selain penerjemah kita masih ada lapangan kerja ya sebagai tour guide kita misalkan ketika jadi mutawif atau ketika tour guide ketika ada orang-orang acara seminar internasional di Jakarta, di mana kita bisa merekrut anak-anak PBA itu jadi banyak sekali pangsa pasarnya. Kemudian kita juga lihat sebagai wartawan, kita juga bisa sebagai peneliti, ya banyak sekali lah. Nah itu yang akan kita ngobrol masalah itu, karena saya dikasih judul target pencapaian kompetensi mahasiswa. Sekarang apa sih kompetensi itu? Ya, kita sering melihat atau mendengar kata-kata kompetensi, tapi kadang-kadang kita juga masih rancu apa sih kompetensi itu. Nah, kata kompetensi itu adalah suatu kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau tugas di suatu bidang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Kemudian ada juga kata-kata target mahasiswa PBA, ada kata-kata dunia kerja, udah saya jelaskan. Kalau kompetensi itu target atau tujuan. Jadi tujuan kita tuh apa sih kuliah? Banyak ragam tujuannya. Ada yang ingin hanya ngisi waktu luang, ada yang ingin emang untuk mencapai masa depan dengan bekerja di tempat yang nyaman, ada yang cari jodoh, dan lain-lain. Banyak sekali target dan tujuan anak-anak kita. Cuman target dari kita sebagai pengelola dulu harus jelas. Ditargetkan di akhir nanti semua mahasiswa bisa terserap di dalam lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan tentang rumusan-rumusan profesi atau profil jurusan PBA. Saya ngambil ini dari rumusan-rumusan yang diambil dari karena peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh lulusan, maka kita sebagai itu harus menetapkan tujuannya. Nah, diantaranya itu kita kembangkan kurikulum namanya kurikulum KKNI. Kurikulum itu adalah kurikulum untuk melihat sejauh mana penyerapan anak-anak kita di dunia kerjaan KKNI. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Tingkatan kita ada tingkatan ke-6 atau tingkat sarjana. Ini saya bacakan rumusan profil jurusan PBA. Ini sama di mana-mana. Yang pertama jelas ada profil utama sebagai pendidik dan pengajar bidang bahasa Arab. Yang jelas memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dan pengajar bahasa Arab pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Nah, paling tidak kemahiran seseorang dalam suatu bahasa itu belum tentu atau belum menjamin dia bisa mengajarkan bahasa ke orang lain. Mahir berbahasa adalah suatu hal yang sering kita jumpai, contoh karena dia lulusan Gontor atau lulusan
yang Ma'had Asriyah dia akan fasih secara takalum kalam, tetapi apakah dia bisa mengajarkan? Belum tentu. Karena paling tidak seorang guru itu harus punya kemahiran mengajarkan bahasa. Di antaranya guru itu harus bisa menguasai sekurang-kurang 3 hal. Yang pertama, harus tahu pengetahuan tentang bahasa Arab. Kemarin kita sudah belajar selama berapa hari? Dari tanggal 13 sampai tanggal 22 ya, tentang sosiolinguistik, tentang teori belajar, linguistik, tentang strategi belajar, itu semua tuh banyak. Itu sebagai bekal daripada seorang guru, pengetahuan tentang bahasa Arab, tentang ilmu lughahnya, ilmu aswatnya. Nah, kemudian yang kedua, kemahiran berbahasa Arab. Ya, maharoh al-arba, kemahiran istima, kemahiran kalam, kemahiran kiroah dan kitabah. Itu seorang guru wajibul kudu punya 4 kemahiran. Yang pertama harus tahu ilmu bahasa Arab itu apa aja, konten bahasa itu apa, ilmunya apa aja. Banyak, ada ilmu aswat, ada ilmu lughah, ada sosiolinguistik dan sebagainya, banyak lah, udah dipaham kemarin ya. Kemudian juga yang ketiga, seorang guru harus tahu bagaimana cara mengajarkan bahasa itu. Nah, itu profesi seorang guru. Kalau 3 hal itu tidak terkompetensi, ya tidak pas, tidak bagus, maka ya berkurang nanti ya sebagai pendidik. Apalagi sekarang namanya pendidik itu tidak langsung disebut guru, tapi calon guru, karena harus ada program PPG dulu. PPG itu program profesi guru, itu dia ada 2 hal. Ada yang profesi guru yang daljab, dalam jabatan, yang sudah jadi guru nih, baru ikut profesi guru selama 1 tahun. Ada yang prakjab atau prajabatan. Jadi seorang yang ingin jadi pegawai negeri sekarang harus ada program PPG dulu, baru masuk ke PNS. Itu untuk aturan yang sekarang. Kalau dulu sih memang enggak ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi profil utama sebagai pendidik dan pengajar itu harus memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dan pengajar bahasa Arab pada jenjang SD sampai SMA. Kemudian memiliki kompetensi keilmuan tadi, kemudian dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan memiliki kompetensi komunikasi tingkat lanjut. Ini jadi sudah mahiroh jidan kalau jadi guru tuh ya. Kemudian yang profesi-profesi selanjutnya itu ada profesi tambahan, profil tambahan. Profil tambahan itu bisa sebagai praktisi atau usaha berbasis keahlian. Contohnya bisa jadi peneliti. Nah, ini sangat bagus sekali kalau mau jadi peneliti. Banyak sekali ya, kalau secara income ya sampai ada ratusan juta tuh, banyak tuh. Kalau kita mahir, kita mampu, kita berkualifikasi dalam penelitian, itu banyak proyek dari pemerintah. Ini adalah suatu tugas kita sebagai mahasiswa, ambil sama kita, jangan ambil dari orang lain. Kita ambil, insya Allah kita dapat pengalaman banyak. Apalagi sekarang banyak link-link penelitian, banyak sekali yang di luar negeri juga banyak. Kemudian di penerjemah boleh, kaligrafi. Nah, ini kan itu sebagai suatu seni ya. Kemudian belajar bahasa Arab untuk anak, kan di sini banyak PAUD, banyak TK, itu kan bisa. Kemudian pengembang bahan ajar nih. Bahan ajar tuh juga profitnya besar tuh, ada yang royaltinya sampai 100 juta tuh kalau bikin buku tuh. Misalkan bikin buku bahasa untuk SMA, untuk aliyah, untuk MTs tuh besar sekali royaltinya. Jadi kita harus punya keinginan. Misalkan saya mah kalau jadi guru nggak pede, udah jadi pengembang bahan ajar boleh, jadi kaligrafer juga boleh, jadi peneliti juga boleh, jadi penerjemah juga boleh, banyak hal. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan. Jangan putus asa. Kemudian menjadi pengembangan teknologi. Nah, ini yang sekarang lagi marak ya. Kita lagi belajar banyak teknologi kan, lagi daring. Itu lagi butuh guru-guru yang paham tentang teknologi. Apakah media teknologi informatika, tentang bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian ada pembelajaran penutur Arab. Jadi di Arab itu ada, bisa jadi atau di Australia lah, ada sekolah bahasa Indonesia.
Jadi diharapkan di Arab juga ada sekolah bahasa Indonesia untuk penutur Arab. Jadi tidak hanya kita aja liburin artikin untuk Arab, tapi kita juga bisa membuat atau menjadi guru bahasa Indonesia untuk orang Arab. Bagus, namanya BIPAR. Itu juga masih jarang. Ya jelas kalau mau jadi guru bahasa Indonesia harus paham bahasa Arabnya. Biar kita bisa nyambung dengan orang Arab. Kadang-kadang kalau bicarakan kita masih susah untuk nyambungnya dengan orang Arab asli, terutama kalau orang Arabnya yang orang Arab Malaysia, India kan insya Allah mungkin ada nyambung. Karena kan zauknya atau lahjahnya kok agak sama dengan kita. Kalau Arab kan kadang-kadang kita juga agak susahnya menyimaknya tuh kalau Arab asli tuh. Mungkin karena beda lahjah dan lain-lain bisa jadi. Kemudian bisa juga pembelajar bahasa Arab dengan tujuan khusus, bisa jadi tadi jadi guide, jadi jurnalis dan lain-lain. Itu untuk profil jurusan PBA ini semuanya insya Allah sama. Tapi kalau di kami di sini profilnya cuma 1 guru, 2 peneliti dan ketiga sebagai pengembang bahan ajar. Nanti kan ada mata kuliahnya. Kita lihat apa sih indikator tercapainya kompetensi di jurusan PBA itu untuk anak-anak kita? 1, mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa penutur asli. Nah, kan kemarin ada penutur asli tuh, Ustadz Dr. Mahmud ya. Itu penutur asli. Kita bisa sering-sering chat, bisa sering-sering ngobrol dengan beliau karena sudah familiar, karena dia sudah bisa bahasa Indonesia soalnya, jadi kita enak gitu ngomongnya. Kalau mau nanya, ini bahasa Arabnya apa, kan gampang. Kalau yang asli Arab nggak bisa Indonesia kan susah. Ini enaknya kalau Ustadz Mahmud itu sudah bisa bahasa Indonesia, jadi kita gampang untuk ngomongnya, untuk nanyanya kan gampang. Kemudian bisa memahami siaran radio dan televisi Arab. Jadi diusahakan di kampus itu memang ada televisi untuk kita belajar mendengarkan lahjah-lahjahnya orang Arab, kan beda-beda lahjah tuh banyak sekali. Kemudian membaca koran, kita sediakan koran-koran, misalkan koran Al-Mustafa, apa banyak. Kemudian jurnal, ada majalah. Kalau di kita ada majalah Halo Indonesia, yang dulu tuh Pak. Kemudian ada karya sastra dan buku berbahasa Arab. Kayak kemarin, Bapak kan mengkaji buku kajian online, itu berbahasa Arab kan kita belajar mengkaji buku berbahasa Arab. Kemudian juga kompetensinya adalah bisa menulis surat resmi. Nah, barangkali kita mau ada lamaran kemana, kita bisa menulis surat resmi yang itunya zauknya Arabiah, bukan zauk Indonesia. Kemudian juga bisa membuat karya ilmiah berbahasa Arab. Masukin jurnal-jurnal kan mulai banyak. Kalau di kita di PBA Cirebon tuh sebelum munakosah harus menyerahkan jurnal yang berbahasa Arab. Nanti kita masukkan ke jurnal Al-Ibtikar. Kemudian yang kedua kompetensinya adalah mampu mengenali, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis fenomena kebahasaan. Ini nanti untuk penelitian ya, kesastraan, kebudayaan, serta mengemukakan gagasan secara lisan dan tulisan. Nah, ini kan biasa dalam maharoh ada fanul hitobah wal munazoroh di mata kuliahnya ada. Ada juga dalam mata kuliah kalam juga ada, ini ada. Kemudian mampu melaksanakan pekerjaan sebagai pengajar bahasa Arab. Itu tadi, 1, pengajar harus mengetahui ilmu bahasa Arabnya, harus memahami maharoh lugawiyahnya, dan harus bisa mengajarkannya, metodologinya. Nah, karena sebagus apapun kurikulumnya bagus, metodenya bagus, materinya bagus, tapi kalau pengajarnya kurang bagus, maka akan kurang bagus juga hasilnya. Jadi namanya guru itu al-ahamu min kulli syai'. Jadi guru itu lebih dari segalanya lah. Jadi cobalah kita belajar jadi guru yang profesional, yang betul-betul memahami tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Ini hal keguruan, kita juga ada mata kuliahnya, pasti mata kuliah mikro teaching, kemudian ada kita terjun ke PPL. Nah, kemudian
kita juga akan jelaskan tentang kurikulum. Struktur kurikulum yang ada di PBA ini. Struktur kurikulum ini berasal dari yang sekarang kita kaji adalah kurikulum KKNI yang berasal dari bisa di SNPT, bisa dari asosiasi sumbernya. Kemudian untuk kompetensinya minimal 3 hal. 1, afeksi atau sikap, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan psikomotor. Saya sebutkan di sini. Untuk yang kompetensi, untuk capaian lulusannya itu ada meliputi berapa, ada sikap dan tata nilai. Di sini ada berapa rumusan? Ada sekitar rumusannya ada 10. Untuk keterampilan umum rumusannya ada 11. Keterampilan khusus rumusannya ada banyak nih. Ada 6. Ada penguasaan pengetahuan rumusannya ada 10. Nah, ini semua nanti kita masukkan ke struktur kurikulum. Dalam struktur kurikulum PBA itu, yang pertama ada, ini kurikulum PBA itu biasanya SKS-nya 144 minimal sampai 155. Kalau kurang atau lebih kan kurang bagus. Yang ini untuk kompetensi kebahasaan, ini diantaranya kita menggunakan 88 SKS kebahasaan tuh. Nanti kebahasaan itu bisa lihat di sini. Mana sih? Sebentar Pak Asep, yang ada gambar-gambar itu. Nah, ini pengetahuan kebahasaan ya. Jadi ada ilmu-ilmu tentang imla, wal khot, ada nahwu, ada sorob, ada ilmu lugha, ilmu dalalah wal ma'ajim, ada fiqhul lugha, ada ilmu lugha, an-nafsi ada. Nah, itu. Kemudian kompetensi kesastraan. Nah, di sini kami kesastraannya ada ma'ani, ada badi, ya balaghah lah. Itu Pak Maman yang ahlinya kebahasaan, bahasa kesastraan tuh. Kemudian ada juga tarikh adab. Saya juga ada tarikh adab di sini Pak untuk kesastraannya. Kebudayaannya karena kita ini PBA, jadi kebudayaan agak kurang kalau di SKS di PBA Cirebon nih. Dan ada kemahiran berbahasa, yaitu yang Mahar 4 itu sekitar 52 SKS. Ada kompetensi profesional tentang dasar-dasar kependidikan atau keguruan. Ada etika profesi keguruan, kemudian ada micro teaching, kemudian ada teori belajar dan pembelajaran, ada perencanaan, ada evaluasi, ada pengembangan kurikulum. Ini mata kuliah untuk yang profesional atau kefakultasan. Kita sebagai bagian dari fakultas tarbiyah calon guru. Dasar kependidikan itu 10 SKS, dasar kepengajaran ada 16 sampai 18 SKS, dasar penelitian dan skripsi ada 8 sampai 14 SKS. Kemudian ada nasionalisme, itu yang mencakup mata kuliah PKN, kemudian bahasa Indonesia, Pancasila itu masuk ke umum. Dan keilmuan ada filsafat ilmu, ada bahasa Inggris, serta profesi tambahan, kaligrafi, tarjamah, tata bahasa ini. Ini untuk yang struktur kurikulum di PBA ini kita sudah mencakup sesuai dengan yang disyaratkan oleh asosiasi. Selanjutnya, untuk yang strategi mengajar. Strategi mengajar ini perkuliahan seperti biasa, karena ini saya buat dalam image waktu belum daring ini. Kalau udah daring beda lagi. Ini waktu sebelum daring, perkuliahan dilaksanakan dengan memanfaatkan media. Ada media mutakhir seperti ada komputer, ada media pembelajaran jaringan, ada multimedia, dan yang tradisional seperti kartu, kaset, rekaman. Kenapa? Karena sekolah itu kan tidak semuanya mampu. Ada yang sarannya udah bagus, ada yang belum bagus. Ya kalau belum ada sarana ya bolehlah kita menggunakan kartu,
tentang kita cut short dan lain-lain itu boleh, daripada kita nggak membuat media, karena media itu harus ada media tuh. Kemudian untuk yang tadi yang pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar dengan menggunakan media online. Kalau di kita ini lagi belajar LMS, Learning Management System, tapi memang baru sosialisasi, belum sampai ke prakteknya, karena itu ya barulah. Mudah-mudahan nanti semester depan kita bisa melaksanakan itu. Sementara masih ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai WA juga masih banyak, karena dosen kita kan udah sepuh-sepuh, jadinya yang penting kita ada pembelajaran lah. Cuman kemarin ketika di survei, memang kebanyakan kita masih memakai WA, Pak, belum memakai yang macam-macam. Nah, kemudian untuk yang ini saya bacakan tentang guru, dari standar kompetensi guru ya. Deskripsinya ada guru adalah atau pendidik adalah sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran bahasa Arab. Berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlandaskan ajaran Islam. Kemudian asisten peneliti, ini sebagai sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti di bidang bahasa Arab. Pengembangan ajar, deskripsi profilnya adalah sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab dalam bidang bahasa Arab. Lalu kita akan deskripsi dari ini, kemampuan kerja. Kemampuan kerja itu apa? Yaitu mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam menyusun perangkat pelaksanaan dan evaluasi belajar bahasa Arab. Seperti kemarin, kan belajar tentang teori-teori mubasyarah, kemudian metode mubasyarah, metode qawaid tarjamah, metode intikoiyah, itu kan kita praktekkan ke dalam pembelajarannya, ini harus paham. Ada teori behavior, ada teori kognitivisme, teori konstruktivisme, humanisme, kita terapkan dalam pembelajaran ini. Kemampuan kerja itu namanya seorang guru yang mampu bekerja. Kemudian mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, ini harus, karena kan zaman teknologi, nggak mungkin kita pakai manual, nggak mungkin kita ceramah terus, tapi harus pakai hal-hal yang berbau kemajuan, update lah. Kemudian tentang penguasaan pengetahuan, seorang guru harus menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam mengembangkan potensi kebahasaan. Teoritisnya kan udah disampaikan kemarin. Kemudian menguasai substansi kajian bahasa Arab secara luas, mendalam, dan mutakhir. Menguasai teori-teori pembelajaran bahasa Arab dan mampu memformulasikannya secara prosedural dalam bahasa Arab. Itu dari penguasaan pengetahuan. Kemudian dari segi tanggung jawab, bertanggung jawab dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab yang efektif, produktif, bermakna, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, multibahasa, baik secara mandiri maupun secara kemitraan. Nah, itu untuk yang tugas-tugas deskripsi seorang guru. Kemudian kita jelaskan tentang, ini ada gambar-gambar ini nih. Ini yang gambar-gambar itu gambar tentang deskripsi kualifikasi seorang mahasiswa, itu dideskripsikan sebagai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan afeksi atau sikap. Nah, untuk sikap, itu kita memang saya tidak masukkan ke dalam PowerPoint, ini banyak sekali soalnya ini.
Nanti kita bisa lihat di itu aja di SNPT, bisa lihat di download sendiri di itulah, nanti banyak tentang hal-hal seperti itu. Nah, itu dari segi pembelajaran ya. Kemudian dari segi evaluasi kalau di kita ini ada berbagai macam evaluasinya, ada tulis, ada non tulis, ada penugasan, ada portofolio dan lain-lain. Untuk yang tulis dan lisan itu biasanya itu ada kita masuk ke dalam ujian UTS, ada UAS, kemudian ada penugasan seperti mandiri, ada kemudian ada terstruktur dan ada tatap muka, itu penilaian atau dari segi evaluasi yang ada di IAIN di Cirebon itu ya. Nah, itu sekilas saja tentang kompetensi apa yang harus kita punyai sebagai seorang calon guru. Jadi walaupun kita di PBA, jangan risau, banyak pekerjaan yang menanti kita. Yang penting kita itu mau dan mampu. Biar kita mampu ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pelajari semua ilmu yang ada di kuliah kita dengan sabar, karena kan usia-usia kita kan usia-usia anak-anak sedang mencari jati diri ya. Kadang-kadang dari semester 1 insya Allah semangat, semester 2 insya Allah semangat, 3 masih semangat. Nah, mulai semester 5 biasanya itu anak-anak udah mulai lagi pencarian, 5, 6, 7 udah mulai loyo. Tapi ketika udah mulai 7, mulai semangat lagi karena akan menghadapi namanya proposal, skripsi dan lain-lain. Itu kadang-kadang ada satu, kalau di kita nih, anak yang dari tamatan SMA itu bisa mengalahkan anak tamatan aliyah atau pondok. Kenapa? Mungkin karena keingintahuannya tinggi kali, karena kita misalkan di PBI banyak yang masuk dari SMA, berapa persen? Hampir 60% SMA banyak Pak. Dari pondok salap, dari pondok modern juga banyak, ya 40% lah. Jadi banyak dari SMA. Cuma yang saya lihat kok lebih cepetan yang dari SMA tuh pada keluarnya. Kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin karena semangatnya itu. Tapi kalau yang dari pondok itu kayak apa ya? Mungkin sudah merasa bisa, atau merasa kadang kuliahnya pun malas-malasan. Beda dengan yang baru mengenal, mereka malah semangat Pak. Nah, itu yang saya juga perlu teliti, kenapa kok yang bukan dari yang tidak punya dasar tapi kok semangatnya tinggi, tapi yang punya dasar malah turun semangatnya. Kadang-kadang banyak kegiatan ini itu, terutama organisasi. Betul, organisasi penting sekali dan bagus, tapi tolong seimbangkan antara mana ketika kuliah, mana ketika organisasi. Karena pengalaman juga di sini Pak, banyak yang jadi ketua BEM, presiden BEM, ketua HMJ, itu yang paling terakhir lulusnya. Saya juga heran tuh, karena terlena apa ya. Tapi orang yang harusnya kan orang yang BEM ya. manajemen mengatur waktu organisasi kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kemudian pengawasan. Kan saya udah paham ya, cuman kadang-kadang ya itu kok orang-orang yang sudah pinter bahasa Arabnya kok dari mulai semester 5 terus pada males tuh. Tapi kalau yang dari SD udah pada semangat tuh, saya juga paham, belum saya teliti itu Pak. Kemudian orang yang HMJ tuh, ketua HMJ terutama tuh Pak, kalau di kita tuh sudah saya dorong, tapi kenyataannya sudah berapa, ada 5 periode, semuanya semester 12 ke atas baru pada lulus Pak. Nah, itu kita tekankan juga ke anak-anak kita, harus menyeimbangkan antara kegiatan kampus dan kegiatan ekstra. Itu juga tantangan bagi kita, biar mereka itu betul-betul memanfaatkan waktu, bisa menyeimbangkan akademis dan non-akademis. Nah, jadi pengalaman-pengalaman, mungkin saya mau ngobrol aja Pak ya, nggak usah materi. Ngobrol aja pengalaman-pengalaman mahasiswa kita. Nah, kemudian mahasiswa kita tuh Pak, ketika lulus ujian nih,
Sudah banyak sekolah-sekolah di kita di Cirebon yang menawarkan, Bu, saya butuh guru bahasa Arab, 2 orang laki-laki. Satu sekolah lagi, Bu, saya butuh guru bahasa Arab perempuan. Jadi alhamdulillah berkah, Pak. Jadi semua lulusan itu cepat terserap. Jadi yang ada di grup ini pun insya Allah berkah, cepat terserap. Jadi jangan kecil hati, Pak. Milih jurusan bahasa itu jurusan yang paling diminati oleh stakeholder, insya Allah. Jadi ketika ini sih hanya pengalaman di sini aja, jadi banyak sekali yang kok gitu ya sebelum pada lulus sudah pada kerja, setelah dia munakosa pada minta itu, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan semua anak PBA juga begitu. Jadi dengan jangan risau, insya Allah kalau kita betul-betul memanfaatkan kompetensi kita, orang pun akan nyari kita, bukan kita yang mencari. Nah, apalagi insya Allah dengan adanya Pak Asep itu sebagai mudir Markas Luar Biasa, semangatnya. Terima kasih Pak Asep ya sudah menyemangati anak-anak kami. Dan insya Allah kami juga mau mengadakan seminar, saya juga mau ngundang Pak Asep juga gantian nih Pak. Halo, gantian biar kitanya ada silaturahmi terus. Nah, insya Allah nih anak-anak ayu hatulah batolibat. Jadi Pak Asep ini orang inspiratif nih. Kita terinspirasi dari beliau. Beliau masih muda, sudah S2, udah S3, udah selesai. Itu sangat sulit sekali. Saya udah dengar beberapa orang di kita aja nih di jurusan PBA banyak yang angkatan tahun 2010 lah belum pada lulus. Tapi Pak Asep, Masya Allah, dengan segigih dan semangatnya, bisa kita tiru tuh Pak Asep ya. Anak-anak silakan tiru Pak Asep. Masih muda, tapi semangatnya pun luar biasa mengembangkan bahasa Arab, baik untuk dirinya maupun untuk umatnya. Nah, mudah-mudahan sehat terus Pak Asepnya ya. Dan kita bisa memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan pengalamannya yang gitu banyak. Dan keuletannya terutama. Keuletan kita ulet. Jadi banyak orang pintar kalau nggak ulet percuma, nggak bakal sejahtera. Orang yang tekun, ulet insya Allah sejahtera. Jadi untuk masa depan jangan risaukan, insya Allah dengan modal kita kuliah dengan betul-betul serius tapi santai. Jangan terlalu serius tapi santai, tapi serius gitu. Insya Allah semuanya berhasil. Apalagi zaman sekarang sih nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu mah S1 kuliah selesai nikah dulu, baru S2, baru S3. Sekarang mah pada langsung anak-anak tuh. Jadi pada muda-muda sekarang mah dosen tuh. Jadi berlomba-lomba lah. Silakan menjadi dosen, jadi guru, jadi apapun sekompetennya kita, se-enjoynya kita. Ya. Banyak sekali apa namanya? Banyak sekali formasi, banyak sekali. Silakan. Yang S2 bahasa Arab lagi dicari-cari itu, yang S3 apalagi cari-cari. Jadi bagusnya emang itu keilmuan lebih diutamakan, insya Allah dengan yarfa'illahu ladina amamikum waladina utulima darujat. Itu kan sudah menjadi janjinya Allah ya Pak. Insya Allah ini pada para jurusan, para anak-anak yang ada di sini terus semangat belajar bahasa Arab karena siapa lagi kalau bukan kita, penerusnya kan kita semua. Untuk para penerus ya seperti penerus yang asatid wa asada udah pada sepuh kan kita semua nih. Oleh karena itu selanjutnya saya sih nggak ngasih materi Pak, udah saya ucapkan hanya kita mau itu aja, ngobrol aja gitu Pak. Iya. Mungkin segitu, ngobrol aja lah, nggak usah pakai materi. Dan silakan barangkali yang mau bertanya. Masya Allah, sangat memotivasi sekali nih. Jazakumullah khairan ala Ustadzah Mas Riah. Sangat-sangat memberikan ilmu baru, semangat yang menggebu-gebu untuk kami yang masih belia di jurusan PBA. Insya Allah siap untuk melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Silakan lanjut saja bagi yang ingin bertanya. Boleh langsung.
Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Nuhun. Syukron Mangga. ala al-ma'lumat al-mu'abbarah fi hadhihi muhadarah. Ya, luar biasa. Makanya ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Silahkan bahwa mungkin kemarin ini sebetulnya bagian daripada bonus ya, dari bagian daripada fasilitas yang panitia berikan. Jadi di luar kajian online kitab kurikulum itu ada sesi untuk sharing, untuk curhat, berbagi pengalaman, dan tentunya menimba pengalaman ini sekarang dengan Ibu itu, menimba pengalaman bagaimana progres kita ke depan. Karena tadi yang Ibu sampaikan, kita dapat petik bahwa banyak dari kita yang sebetulnya hari ini dia melaksanakan belajar, dia kuliah, dia mengikuti perkembangan kurikulum dan sebagainya, tetapi mungkin sedikit dari kita yang sudah paling tidak mengetahui will I want to be gitu kan. Jadi nanti itu kita mau jadi apa gitu, atau kita itu mau kemana, arah apa yang akan kita tuju. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, dan mungkin di luar yang disampaikan silahkan. Ini mungkin di sini Ibu ada dari kalangan mahasiswa S1 yang sedang mau melanjutkan segera lulus, demikian juga ada yang S2 mau nanti jadi master, bahkan sekarang juga ada para peserta yang dari guru juga mungkin ada peluang untuk bisa lanjut di S2, ada juga mungkin dari Bapak Ibu dosen yang mungkin bisa berbagi juga dengan pengalamannya. Ya, mangga. Hatur nuhun Ibu. Tafadhali al-musyarikat li ilqu al-as'ilah.